Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 tahun 2020, saya Gio Indra Rukmana NPM 10060601426 akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu seminar skripsi. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Abdul Kudus, yang selalu memberikan motivasi dan juga teori-teori terhadap skripsi ini agar saya mampu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Teti sebagai pembahas 1 dan juga Ibu Listur sebagai pembahas yang kedua. Baik, dalam kesempatan ini saya akan bahas judul skripsi saya yang berjudul Statistik Robust berdasarkan Desial dengan penerapan pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai tahun 2019. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa poin dari judul, yaitu yang pertama parameter. Parameter bisa diartikan sebagai suatu nilai atau suatu yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa statistik itu diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka lalu disusun daftar atau tabel. Nah, dalam statistika, salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau yang bisa kita sebut yaitu pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan data, yaitu min rata-rata, median nilai tengah, dan modus yaitu nilai yang sering muncul. Ini digambarkan dalam satu set data. Selain pemusatan data, terdapat juga ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran meliputi rentang dan jangkauan antar kuartil dan kuartil. Dalam analisis statistika, seringkali kita mendapatkan data pencilan atau outlier. Jadi nilai pencilan ini itu adalah nilai yang sangat jauh dari umumnya atau nilai ekstrim. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pada data outlier, yaitu diantaranya kesalahan input data, kesalahan pengambilan sampel, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik robust. Jadi statistik robust ini adalah statistik dengan kinerja yang baik untuk data yang diambil dari berbagai distribusi probabilitas, terutama yang tidak normal. Ada juga beberapa berkinerja buruk ketika adanya pencilan. Untuk mengatasi outlier ini pada set data, yaitu perlu digunakan dengan desimin yang didasarkan pada perhitungan desial. Ukuran ini cukup kuat karena secara otomatis membuang pengamatan ekstrim. Menurut Badan Pusat Statistik, data dalam bidang pariwisata bisa dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu statistik kunjungan wisatawan mancanegara dan statistik hotel dan akomodasi lainnya di Indonesia. Yang termasuk statistik kunjungan wisatawan mancanegara, yaitu seperti turis yang berkepentingan untuk personal ataupun bisnis. Yang dikategorikan menjadi akomodasi lainnya di Indonesia adalah seperti usaha akomodasi, perhotelan, penginapan, dan akomodasi lainnya. Dalam pariwisata, statistik menjadi sangat penting karena dengan statistik sektor pariwisata menjadi dapat mengetahui pertumbuhan bidang pariwisata pada suatu daerah serta untuk mengetahui kecenderungan ataupun
tren yang terjadi dalam pariwisata pada jangka waktu tertentu. Dengan data yang didapatkan pengelola atau pemerintah dapat menentukan strategi dalam pengembangan, perbaikan, dan antisipasi untuk tahun selanjutnya. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, dalam skripsi ini akan dilakukan penerapan statistik robust untuk data pariwisata. Data yang digunakan adalah data kunjungan wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 sampai tahun 2019. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita masuk dalam identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah untuk penelitian ini, yang pertama adalah berapakah nilai rata-rata wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai tahun 2019 menggunakan teori rata-rata desil. Yang kedua, berapakah nilai simpangan baku wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat 2015 sampai 2019 menggunakan teori simpangan baku desil. Yang ketiga, berapakah nilai koefisien variasi wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat 2015 sampai 2019 menggunakan teori koefisien variasi desil. Yang terakhir, berapakah nilai standar error wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat 2015 sampai tahun 2019 menggunakan teori standar error desil. Adapun tujuan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui berapakah nilai rata-rata wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2015 sampai 2019 menggunakan teori rata-rata desil. Yang kedua, untuk mengetahui berapakah nilai simpangan baku wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat 2015 sampai 2019 menggunakan teori simpangan baku desil. Yang ketiga, untuk mengetahui berapakah nilai koefisien variasi wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai tahun 2019 menggunakan teori koefisien variasi desil. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, saya menggunakan grup tes. Nah, grup tes ini dibuat oleh Groups pada tahun 1969 dan Stefanski 1972. Yaitu grup tes ini digunakan untuk mendeteksi pencilan tunggal dalam satu set data univariat yang mengikuti distribusi yang mendekati normal. Jika kita mencurigai nih adanya kemungkinan terdapat lebih dari satu outlier, maka disarankan untuk menggunakan uji yang lainnya. Hipotesis uji groups didefinisikan sebagai berikut. H0, tidak terdapat pencilan pada data. H1, terdapat tepat satu pencilan pada data. Nah, statistik uji groups didefinisikan sebagai berikut. Mari bisa kita lihat di slide-nya ini, yaitu nilai G yaitu sama dengan max XI min X bar per simpangan baku. Dengan X bar dan simpangan menunjukkan mean sampel dan standar deviasi. Statistik uji groups adalah deviasi absolut terbesar dari mean sampel dalam unit deviasi standar sampel. Dengan T alpha min 2 N kecil, N min 2 menunjukkan nilai kritis dari distribusi T dengan N min 2 derajat kebebasan dan tingkat signifikasi alpha min N 2 N. Alpha per 2N. Untuk tes satu sisi kita menggunakan tingkat signifikasi alpha per N. Kita masuk ke dalam slide rata-rata desil. Rata-rata desil adalah suatu ukuran pemusatan baru yang menggunakan desil sebagai dasar perhitungannya. Dalam statistik deskriptif, desil adalah salah satu dari 9 nilai yang terbagi data yang diurutkan menjadi 10 bagian yang sama, sehingga setiap bagian mewakili 1/10 dari sampel atau populasi, serta desil dari distribusi frekuensi. Nah, kita mempunyai 9 desil dari data yang tidak dikelompokkan atau grup data yang dilambangkan dengan D1, D2, sampai D9. Jumlah semua desil dibagi dengan banyaknya desil disebut rata-rata desil atau desil mean. Nah, berikut rumusnya yaitu Dn sama dengan D1 tambah D2 sampai D9 per 9. Di mana
D1 dan D2 sampai D9 adalah desil. Nah, keuntungan utama dari desil min ini kurang sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim daripada ukuran lainnya, serta tergantung pada 80% sampel populasi atau distribusi probabilitas. Dalam hal ini dia disebut sebagai estimator yang kuat. Slide selanjutnya, simpangan baku desil, koefisien variasi desil, dan standar error desil. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang rata-rata sampel dan standar deviasi sampel, yaitu penduga klasik untuk menduga lokasi dan skala parameter dari distribusi statistik. Namun, mereka tidak dapat dipakai bila terdapat outlier. Penaksir paling dikenal adalah rata-rata desil atau desil min. Setelah didapatkan DM, maka dapat diperoleh alternatif penduga skala, yaitu standar deviasi desil. Konsepnya adalah rata-rata desil X min DM kuadrat, di mana dari kesimpulan dari X min DM kuadrat diperoleh hasilnya yaitu D1, D2 sampai D9. Maka SDDM sama dengan akar D1 tambah D2 sampai D9 dibagi 9. Nah, coefficient of deviasi atau disebut CD yang dihitung sebagai rasio dari SDDM dari distribusi terhadap DM dari distribusi yang sama dengan rumus sebagai berikut: CD SDDM per DM. Nah, CD biasanya coefficient of deviation biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase, maka akan menjadi CD sama dengan SDDM per DM kali 100. Lalu kemudian dari CD kita dapat mendapatkan standar error desil yang berlaku untuk DM, yaitu SEDM dengan rumus SEDM sama dengan SDDM per akar N kecil, akar N kecil. Nah, untuk bahan dan metode, bahan yang digunakan adalah data wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012 sampai 2019. Data tersebut berasal dari website Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. Mari kita lihat, ini cukup bervariasi datanya dari 2015 sampai 2019, dan ini jumlah datanya ada 60, maka akan terdapat pencilan, dan kita akan bahasnya selanjutnya. Baik, dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang alur pemikiran data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2019. Nah, pertama lakukanlah uji outlier menggunakan uji groups. Kalau misalkan ada pencilan, maka dilanjutkan pada step berikutnya. Kalau misalkan tidak ada, berarti selesai. Nah, apabila ada, yang pertama adalah hitung nilai desil dari data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat. Setelah itu hitung nilai rata-rata desil dengan persamaan. Setelah itu hitung nilai simpangan baku desil menggunakan persamaan. Selanjutnya hitung nilai koefisien variasi desil dengan persamaan. Dan yang terakhir, hitung nilai standar error dengan persamaan. Slide berikutnya adalah pembahasan uji groups. Untuk hipotesis untuk data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019, anomalnya tidak terdapat pencilan pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019. Satunya terdapat tepat satu pencilan pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2019. Yang selanjutnya akan dihitung nilai Y, di mana nilai Y ini rumusnya adalah max XI min X bar persimpangan baku. Nah, mari kita lihat, ini udah dihitung, terdapat max XI min X barnya 30922 dikurang 13790,75, persimpangan bakunya 3877,16 sama dengan 4,419. Dengan taraf signifikasi alfanya 0,05, maka uji hipotesis dua sisi menggunakan alfa per 2n,
yaitu 0,05 per 120 sama dengan 0,0042. Sehingga nilai tabel T-nya alfa per 2N N-2 sama dengan T 0,00042,58 sebesar 3,525, dan titik kritisnya N-1 per akar N dikali akar T alfa per 2N N-2 kuadrat per N2 plus T alfa per 2N N-2 kuadrat sebesar 59 per 60 akar dikali akar 3,525 kuadrat per 58 ditambah 3,525 kuadrat sama dengan 3,200. Sehingga H0 ditolak karena titik uji G lebih besar titik kritis, yaitu 4,419 lebih besar dari 3,200. Dengan demikian terdapat pencilan dalam data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2019. Nah, mari kita bisa lihat ini adalah tabel hasil perhitungan XI min X bar dari data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019. Nah, dapat diperoleh nilai max XI min X bar sebesar 17131,25. Slide selanjutnya kita akan bahas tentang rata-rata desil. Sebelum mencari rata-rata desil, kita harus menghitung nilai desil yang terlebih dahulu. Letak D1 sama dengan I N plus 1 per 10. Letak D1 1 dalam kurung 60 plus 1 per 10 sama dengan 61 per 10, yaitu 6,1. Jadi letak D1 ini ada di X6 plus 0,1 berada di antara X7 kurang X6. D1 sama dengan 8614 plus 0,1 dalam kurung 881 min 8614, yang kemudian hasilnya terdapat pada di 8640,7. Nah, tabel 4,2 ini hasil perhitungan desil dari D1, D2 sampai D9. Selanjutnya akan mencari DM, di mana DM ini adalah D1 ditambah D2 sampai D9 per 9. Data yang tadi itu langsung ditambahkan, langsung dibagi 9. Terdapat nilai rata-rata desil sebesar 13,584,944. Sebelum menghitung nilai simpangan baku desil, koefisien variasi desil dan standar desil, kita perlu menghitung nilai XI min DM kuadrat. Untuk perhitungan DI menggunakan nilai rata-rata desil sebelumnya. XI sama dengan XI min DM kuadrat, yaitu 6493 dikurang 13.584,944 kuadrat, yang dengan jumlah yaitu 50.295.675,37. Nah, selanjutnya ini adalah tabel hasil perhitungan XI min DM kuadrat. Nah, setelah itu step selanjutnya hasil pengurutan data XI min DM kuadrat. Selanjutnya kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke terbesar, lalu kita dapat mencari DI sebagai berikut. Letak DI-nya yaitu 1 dalam kurung N plus 1 per 10, didapat nilai 61 per 10 sama dengan 0,1. DI sama dengan nilai X6 plus 0,1 dalam kurung X7 dikurang X6, di mana X6 itu ada 199759297 plus 0,1
dalam kurung dikurangi 2862 84,4951 dikurangi 199.759,2967, yaitu DI memperoleh perhitungan sebesar 208.411,8165. Maka nilai D1 sebesar 208.411,8165 dalam tabel 4,5, yaitu hasil perhitungan D1 sampai D9. Bisa kita lihat di sini datanya. Setelah itu kita mencari SDDM, di mana SDDM ini adalah akar D1 plus D2 sampai D9 per 9, yaitu dari akar 208.411,8165 ditambah 520.952,7834 dan seterusnya sampai D9 dibagi 9 memperoleh penjumlahan yaitu 2889,179. Maka nilai simpangan baku desil untuk data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat 2015 sampai 2019 yaitu 289,179. Berikutnya kita akan menghitung CD, yaitu rumusnya SDDM per DM. 288.9,179 per 13584,944, yaitu dengan nilai 0,212675. Maka nilai koefisien variasi desil untuk data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat 2015 sampai 2019 yaitu sebesar 0,212675. Selanjutnya menghitung SEDM dengan rumus SDDM per akar M, yaitu 288.9,179 per akar 60, sehingga terdapat nilai 372,9914. Maka nilai error desil untuk data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019 sebesar 372,9914. Nah, di tabel 4,6 ini perbandingan statistik biasa dan statistik desil. Apabila versi biasa dengan rata-rata 13,790,75, di versi desil 13,584,94. Dalam versi biasa simpangan baku terdapat nilai 3877,160, di versi desil 2889,179. Di koefisien variasi di versi biasa 0,28114,208, di versi desil 0,212675. Di standar errornya di versi biasa di 500,5392, di versi desil 372,991. Tampak bahwa kecenderungan versi desil mempunyai nilai statistik yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan adanya pencilan nilai besar dalam data yang menyebabkan nilai statistik versi biasa cenderung terbawa oleh nilai pencilan tersebut. Nah, kesimpulan dari skripsi ini yang pertama adalah untuk data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019 memiliki nilai rata-rata desil sebesar 13584,944 jiwa. Untuk data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019 memiliki nilai simpangan baku sebesar 288.9,179. Untuk data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019 memiliki nilai koefisien variasi desil sebesar 0,212675. Dan untuk data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019 memiliki nilai standar error desil sebesar 372,9914. Dengan melihat perbandingan antara statistik biasa dengan statistik desil, terlihat bahwa kecenderungan versi desil mempunyai nilai statistik yang lebih kecil. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa diterima dengan baik oleh dosen pembimbing, dosen pembahas 1 dan 2. Maaf bila ada kata-kata yang
kurang atau typo ataupun dalam penulisan. Maklum Dio ini masih proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.